Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kalau tidak salah ini malam ke 22 Safar, ya. Kalau prediksi di penanggalan di kalender kan Safar sampai tanggal 30, ya, kira-kira. Ala kulli hal, kita ada di penghujung bulan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan lagi bulan Ramadan, ya, subhanallah, begitu cepat ya waktu berlalu. Dan subhanallah, kita akhir-akhir ini merasakan cuaca sangat panas, ya, ngeri, Pak. Saya pernah dengar riwayat sebelum Dajjal keluar 3 tahun itu musim panas. 1 tahun sebelum Dajjal keluar sama sekali nggak turun hujan. Jadi maksudnya bukan tidak mungkin kita termasuk orang yang menjumpai Dajjal, ya, bukan nakut-nakutin, Pak, ya. Kalau di hadis itu setiap Nabi dan Rasul mengingatkan umatnya dari Dajjal. Cuman Nabi ngingetin kita, kapan waktu kita dengar khabar tentang Dajjal, apa yang harus kita lakukan? Menjauh, jauh. Nah, ini Nabi ngajarin kepada kita bahwa hukum asal menghadapi hukum asal tentang fitnah itu dihindari, bukan dihadapi. Kata Nabi, jangan sampai salah seorang di antara kita merasa sudah punya bekal ilmu, saya mampu menghadapi Dajjal, pas berhadapan dengan Dajjal malah jadi pengikutnya. Na'udzubillah wal a'yadzubillah. Udahlah, nurut, ikut saran Nabi. Nabi bilang, kita dengar kabar tentang Dajjal maka menjauh, ya, subhanallah. Ala kulli hal, kita berdoa mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita terhindar dari fitnah Dajjal, mudah-mudahan. Pada malam hari ini, ya, permintaan dari panitia kita nggak lanjut Arba'in Nawawi, ya. Kita tematik dulu. Saya udah nyari kemarin yang bapak tentang jenazah itu sudah ada. Saya mau terangin, bapaknya nggak ada, ya. Nanti aja lah kalau bapaknya ada, ya. Kita bahas dulu tentang ini sambil nunggu pertanyaan masuk, ya. Insya Allah malam ini kita ingin evaluasi diri. Apakah kita ini termasuk orang yang lalai atau tidak, ya? Yang pertama, saya bawakan ayat yang familiar di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, nah, dalam keadaan di atas Islam. Kenapa, Pak? Kalau kemarin NKRI harga mati, sekarang mati di atas Islam harga mati. Gak bisa ditawar, ya. Mati di atas iman harga mati, gak bisa ditawar. Kenapa? Karena kita meyakini Allah sang pencipta
surga bikin aturan, tidak boleh masuk surga kecuali orang yang mati di atas Islam. Itu pegang itu Pak, tegas, terutama sama anak keturunan kita ya. Sekarang kan di mana-mana tempat pemahaman liberal luar biasa itu. Ada yang bilang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting baik sama manusia. La ilaha illallah. Dia baik sama manusia tapi tidak baik hubungannya dengan yang maha menciptakan manusia. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya surah Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan lihatlah, perhatikanlah. Perhatikan apa? Apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut hari esok. Lighad. Ghad itu artinya apa? Besok. Tapi yang dimaksud besok di sini di mana? Hari akhirat. Saya kira orang Jawa doang yang bilang besok itu, ternyata nanti udah gede gitu. Le, sok ben wes gede. Besok kalau udah gede. Orang Jawa ngomong besok, tapi yang dimaksud tahun depan. Nanti pas sudah SD. Bahasanya besok ya. Ternyata ada yang lebih jauh lagi, Al-Quran. Allah bilang besok, ternyata yang dimaksud hari akhirat ya. Subhanallah. Kalau kita kan orang Indonesia saklek besok ya besok. Sekarang Rabu, besok berarti Kamis. Ternyata bahasa lebih luas dari itu. Hari akhirat disebut juga hari esok ya. Subhanallah. Kenapa pakai bahasa esok? Ya bisa jadi kita nanti malam meninggal, berarti benar kan besoknya akhirat. Subhanallah. Saya jadi ingat surah Az-Zumar. Kalau nggak salah sih ayat 44 apa ya. Sebentar saya buka biar nggak ngawang-ngawang ya. Yaitu tentang keterangan dari Allah, ayat 42 Pak. Ayat 42 nanti dibuka ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inti dari ayat ini, Allah menggenggam jiwa orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang belum meninggal ketika dia tidur. Jadi kalau orang tidur tuh ternyata jiwanya digenggam sama Allah. Nah, kabarnya Allah kabarkan kebanyakan manusia Allah kembalikan jiwanya sehingga kita masih hidup paginya ya. Tapi kalau bangun pagi doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa itu artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami itu. Bahasanya menghidupkan karena memang nyawanya dikembalikan sama Allah. Nah, cuma di sini ada fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ada jiwa yang Allah tahan. Malam itu Allah pegang, Allah tidak kembalikan lagi. Berarti memang malam itu ajalnya. Pernah dengar ada orang tidur kemudian tidak bangun lagi? Nah, ini ayatnya Pak. Az-Zumar ayat 42. Makanya Umar sama Abu Bakar salat tahajudnya beda. Umar salat tahajudnya kapan? Di akhir malam, tidur dulu baru sholat nanti di waktu sahur. Kalau Abu Bakar
Sebelum tidur, Pak. Padahal sholat malam yang lebih afdal di awal malam atau di akhir malam, Pak? Di akhir malam. Loh, Abu Bakar itu kan sahabat yang paling utama. Kenapa sholatnya di awal malam? Nah ini, khawatir tidur nggak bangun lagi. Tapi kalau udah sholat, tidur tenang, Pak. Makanya termasuk Abu Hurairah sholat witirnya sebelum tidur. Nah, subhanallah, ngeri Pak ini. Ayo yang belum sholat witir dulu. Ngeri nih, subhanallah. Kemudian kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Saya jadi ingat makna ihsan. Ingat gak Pak? Hadis kedua arba'in. Ihsan itu apa Pak? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Udah paham Pak? Kalau udah paham gak usah diterjemahin. Ihsan itu engkau menyembah Allah, menghadirkan perasaan seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Nah ini kalau kita lagi sholat, hadirkan perasaan itu Pak, ya, supaya tidak kemana-mana pemikiran kita, ya. Inti dari khusyuk itu dia fokus, dia sadar diri, dia sedang sholat, dia sedang menghadap Allah, tidak memikirkan yang lain. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan di sini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini perkataan Umar kalau nggak salah ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya apa? Evaluasi. Sebelum tidur tuh kita merenung, dari bangun subuh apa saja yang telah saya perbuat. Nih Pak, syuruk jam berapa Pak? Jam 6 lewat 15 lah ya. Itu sudah masuk waktu duha Pak. Taruhlah dari jam 6 sampai jam 12. Berapa jam? 6 jam. 6 jam Allah kasih waktu duha. Kemudian kita tidak sempat sholat duha. Berarti kita termasuk orang yang lalai. Ngaku nggak Pak? Nah, Allah kasih 6 jam, kita nggak bisa duduk sebentar 5 menit supaya bisa baca Al-Quran 1 lembar doang. Ya, kalau yang masih kurang lancar ya 1 halaman 5 menit. Tapi kalau yang udah jago ngajinya, 1 halaman itu paling 2 menit. Ya, selembar berarti 5 menit. Waktu duha begitu panjang sampai 6 jam kita nggak sempet baca Quran walaupun 1 lembar, berarti kita orang yang lalai. Kemudian ba'da isya 7:30 Pak ya. Taruhlah subuh 4:30. Ya kan 4:45 ya, menghitungnya agak susah. Kita taruh aja 4:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subhanallah Pak. Malam hari ba'da isya sampai subuh itu sekitar 9 jam kita nggak sempet sholat witir 1 rakaat doang. Berarti kita orang yang lalai. Subhanallah. Yang parahnya itu apa? Kita lalai kalau kita lalai. Paham nggak maksudnya Pak? Kita merasa bukan orang lalai. Oh, saya sholat berjamaah di masjid, saya pengajian, ternyata kita tetap termasuk orang yang lalai. Termasuk orang yang lalai, Allah kasih 1 pekan tuh 168 jam. Betul nggak Pak?
24 kali 7, ya kan? 168 jam. Kita nggak sempet nyisihkan waktu 2 jam doang duduk belajar ngaji, berarti kita termasuk orang yang lalai. Subhanallah. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasi sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Nah, kenapa? Orang yang biasa evaluasi akan senantiasa ada perbaikan. Orang yang mengadakan perbaikan di dalam kehidupannya, insya Allah nanti di akhirat agak ringan hisabnya. Karena terus ada perbaikan, ada perbaikan. Wanzuru madza idkhartum madza idkhartum li anfusikum minal a'mal as-salihah liyaumi ma'adikum wa aradakum ala rabbikum. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian, yaitu amal soleh ya, untuk hari di mana kalian akan kembali dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak. Manusia itu nanti dihisab di hadapan Allah. Itu Allah tampakkan amal perbuatannya, Pak. Aduh. Kita kalau ingat apa yang telah kita lakukan, kayaknya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malunya di mana, Pak? Kita dikasih kehidupan sama Allah, ya. Allah kasih kesempatan. Kemudian Allah kasih nikmat. Setelah itu, nikmat yang Allah kasih kita pakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, Pak, ya. Coba kita berpikir, ketika seseorang berbuat dosa, dia itu butuh tempat. Padahal yang menciptakan tempat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, dia butuh tenaga. Yang kasih tenaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan demikian, Allah itu maha lembut, Al-Latif, sehingga Allah tidak terburu-buru menyiksa hambanya. Seandainya Allah menyiksa hambanya lantaran maksiat yang diperbuat oleh hambanya, demi Allah tidak ada manusia yang tersisa, sudah habis dari kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah itu latif, Allah maha lembut. Ketika hambanya bermaksiat, Allah tidak langsung azab. Ditunggu hambanya bertobat. Bahkan sebagian dari manusia ada yang bermaksiat lagi terus, nggak kehitung maksiatnya. Bukannya Allah azab, malah Allah bimbing dia untuk bertaubat. Subhanallah. Nah, ini sebenarnya kalau mikir ke situ kita malu, ya. Subhanallah. Gimana nggak malu, kita udah dikasih nikmat, kemudian ketika menunaikan ketaatan kepada Allah penuh dengan kekurangan. Makanya luar biasa sempurnanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada kita. Barusan kita sholat Isya, setelah salam apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal ghalibnya secara umum, orang yang istighfar itu habis ngelakuin apa? Ngelakuin dosa, ngelakuin kesalahan, ya kan? Secara umum orang yang habis melakukan kebaikan, dia istighfar atau tahmid? Tahmid, harusnya alhamdulillah kan? Tapi Nabi ajarkan setelah salam kita mengucapkan istighfar. Kenapa, Pak? Nabi ajarkan kepada kita ini betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah,
baru saja saya menunaikan kewajiban saya kepada Allah, tapi penuh dengan kekurangan, penuh dengan celah. Makanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu sempurna Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya. Kemudian Ibnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir, beliau berkata ya rahimahullah, liyanzura ahadukum ayya syai'in qaddama, supaya salah seorang di antara kalian melihat apa saja amalan yang telah dia siapkan. Siapkan untuk apa ini, Pak? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Jadi amalan soleh yang selama ini kita kerjakan itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan bekal. Bekal kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, perjalanan menuju Allah itu sangat panjang. Ya. Di alam barzakh aja berapa ribu tahun. Baru alam barzakh. Belum nanti ada yaumul hisab, berdiri di padang mahsyar. Subhanallah. Bagaimana mau sampai kepada Allah kalau bekalnya sedikit, bekalnya kurang? Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafat beliau menangis. Ditanya sama para sahabat, dikira Abu Hurairah takut mati. Bukan. Apa kata Abu Hurairah? Ditanya sama sahabat, apa yang kau tangisi wahai Abu Hurairah? Hah? Kata Abu Hurairah, aku tidak takut mati. Kenapa aku menangis? Perjalanan yang begitu panjang, bekal yang hanya sedikit. Subhanallah. Sekelas Abu Hurairah, beliau hafal hadis lebih dari 5.000 hadis atau 6.000 hadis. Subhanallah. Beliau mengajarkan hadis, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah yang jadi jariyah kan, sampai sekarang kan hadisnya sampai ke kita. Ikut andil kan menyebarkan sunnah. Tapi Abu Hurairah merasa bekalnya sedikit. Subhanallah. Artinya di mana kita dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalau ditanya kita hafal berapa hadis, ya kan? Abu Hurairah yang hafal 6.000-an hadis merasa bekalnya masih sedikitnya. Subhanallah. Amalan salihan yunji, kata Ibnul Jauziyah, apakah bekal yang disiapkan itu adalah amal soleh yang bisa menyelamatkan kita? Am sayyi'an yubiquhu, atau malah keburukan yang bisa membinasakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ya, level orang kayak kita tuh, kita nggak ngerasa sudah banyak beramal soleh, kita nggak ngerasa kita ini orang taat, orang baik. Yang kita harapkan cuma semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian semoga Allah menerima amal soleh yang hanya sedikit yang kita kerjakan. Hanya itu saja. Kita nggak ngerasa kita ini ahli sholat, ahli ibadah. Tidak. Yang kita harapkan hanyalah Allah berikan ampunan untuk kita, kemudian Allah sudi menerima amal ibadah yang kita persembahkan yang penuh dengan kekurangan. Nah, Allah ceritakan keadaan orang kafir di dunia. Nanti kalau kita sudah bacakan, baru evaluasi kita seperti itu enggak? Gitu kan Pak ya? Surah Muhammad ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Na'udzubillah al-an'am. Nah, kalau kehidupannya hanya bersenang-senang, kemudian makan seperti makannya binatang, na'udzubillah, kata Allah, wan naru maswal lahum. Neraka jahanam adalah tempat tinggal bagi mereka. Na'udzubillah. Pertanyaannya,
Kita kayak gitu enggak? Apakah selama ini kita hidup di dunia hanya untuk melampiaskan syahwat saja? Hanya untuk mencari kesenangan yang tidak pernah terpuaskan? Atau bahkan yang kita prioritaskan selama ini hanyalah makan? Ya, na'udzubillah min dzalik. Makan. Ya. La ilaha illallah. Ada nggak Pak orang yang rela jauh-jauh hanya untuk makanan? Subhanallah ya. Makanya saya ya pribadi ya punten kurang setuju dengan wisata kuliner ya. Subhanallah. Habis waktu untuk makanannya. Seorang mukmin itu hari itu bisa ibadah ya. Dia makan itu hanya diniatkan untuk menegakkan tulang punggung sehingga bisa mendukung ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya ngisi kajian ibu-ibu kitab Riyadhus Shalihin. Bab tentang keutamaan sayang kepada anak-anak yatim, sayang kepada anak perempuan ya. Di situ ada cerita Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya didatangi seorang ibu-ibu pengemis bawa 2 anak wanita. Ibu-ibu pengemis nih Pak. Berarti 3 wanita Pak ya. 1 ibunya, 2 anak wanita. Minta-minta biasa. Aisyah masuk ke rumah cari. Ketemu hanya 3 butir kurma. Dalam riwayat yang lain 1 butir kurma. 3-tiganya dikasih ke ibu tadi. Subhanallah. Lihat, istri Nabi, rumah Nabi, makanannya sisanya berapa? 3 butir kurma. Tidak ada makanan lain. Subhanallah. Bapak kalau di rumah ada ikan Pak, beras sekarung ada ya. Berarti kita tuh hanya kurang bersyukur ya. Subhanallah. Aisyah kurma hanya 3, enggak disimpan Pak, kasihkan. Apa yang terjadi? Ibu tadi kan ada 3 kurmanya kan, yang 2 dikasih 1 ewang anak perempuannya satu-satu. Bapak tahu kan karakter anak kecil gimana kalau makan? Kalau makan yang manis-manis gitu seneng kan? Habis Pak, kurma yang 1 tadi mau dimakan sama ibunya, baju ibunya udah ditarik. Subhanallah, kurmanya dipotel Pak, dibagi setengah ewang sama anaknya. Subhanallah. Itulah karakter seorang ibu. Bapak kepikiran nggak mungkin waktu saya kecil ibu saya demikian? Ya nggak Pak? Subhanallah. Ya, aduh, saya jadi sedih kalau ingat sahabat di Mekah pernah diboikot 3 tahun Pak, di lembahnya Abu Thalib. Itu setiap malam bayi-bayi nangis Pak. Kenapa? Ibunya nggak ada air susunya Pak. Ya gimana ada air susunya, orang nggak ada makanan. 3 tahun diboikot. Subhanallah. Demi apa Pak? Menyebarkan Islam, mempertahankan akidah. Mereka rela kelaparan 3 tahun supaya Islam sampai ke Indonesia. Subhanallah. Makanya kita itu khawatir kalau menyelisihi sunnah. Coba kayak kita pelajari sirah, bagaimana perjuangan sahabat itu mempertahankan akidah, mempertahankan sunnah. Kita tidak akan berani menyelisihi amaliyah para sahabat. Luar biasa kerasnya perjuangan ketika itu ya. Bilal ditidurkan di pasir yang sangat panas ya. Subhanallah. Ininya Pak, sampai diceritakan kulit-kulit punggungnya itu ngelupas ya. Subhanallah. Demi mempertahankan akidah. Nah itu supaya kita kuat, pelajari bagaimana para sahabat
mempertahankan akidah, menyebarkan Islam, supaya kita tidak lancang merubah ibadahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nah, kita bahas. Kan tadi kita udah ngaku nih, kita lalai ya. Ngaku nggak, Pak? 24 jam, hanya 5 menit duduk sebentar baca Quran nggak sempat. Hanya 2 rakaat salat duha. 2 rakaat itu berapa menit sih, Pak? Kalau yang dibaca kuliah ya paling 2 menit. Bener nggak, Pak? Nggak sempat. Salat witir 1 rakaat nggak sempat. Nah, kita evaluasi nih, apa yang membuat kita lalai? Lalai bahasa Arabnya apa, Pak? Ghaflah, ya. Ghafil bisa atau ghaflah. Nah, maka jangan namain anaknya namanya ghaflah, Pak, ya. Atau Bapak jangan pakai kunyah Abu Ghaflah. Waduh. Ini yang penting bahasa Arab itu namanya. Yang pertama, kita itu punya karakter yang ingin terus-terusan rehat. Betul nggak, Pak? Kalau bahasanya, Pak, kaum rebahan. Nah, dikit-dikit pengennya rebahan. Karena ada ini, Pak. Coba Bapak rebahan nggak pakai ini, kuat nggak lama-lama? Ya, yuk. Kenapa bisa lama rebahan? Karena ada setan gepeng, kata ibu-ibu. Ibu-ibu yang kesel sama anaknya, nggak pernah bisa. Ibu itu bilangnya apa? Setan gepeng. Bener sih. Subhanallah. Padahal rehat yang hakiki adalah ketika seorang mukmin meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu, orang mukmin, Pak, ya, di alam barzakh ngapain, Pak? Istirahat, dapat nikmat kubur. Setiap pagi Allah nampakkan tempatnya di surga. Setiap sore Allah nampakkan tempatnya di surga. Makanya orang mukmin pengen buru-buru hari kiamat itu segera ditegakkan oleh Allah. Kenapa? Setiap hari bahasanya diapanya? Ya diiming-imingin, spoiler lah. Nih loh, besok kamu tinggal di sini gitu loh. Makanya orang mukmin pengen buru-buru hari kiamat segera terjadi. Lain halnya dengan orang kafir, Pak. Fir'aun dan bala tentaranya, Haman, Qarun. Ya, saya jadi ingat hadis. Orang yang meninggalkan sholat, nanti di akhirat Allah kumpulkan bersama Haman, Qarun, Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Ya, begitu besarnya dosa meninggalkan sholat. Nah, mereka orang kafir, tiap pagi dan sore Allah nampakkan neraka jahanam. Makanya semua orang kafir tidak berharap hari kiamat terjadi. Kenapa? Sedahsyat apapun dia disiksa di alam barzakh, nanti di neraka lebih dahsyat lagi siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Masih ingat nggak, Pak, siksaan paling ringan di neraka itu bagaimana? Abu Thalib berdiri di atas sandal yang terbuat dari bara api neraka. Berdiri, Pak, ya, otaknya mendidih. Na'udzubillah. Yang mendidih, yang merasakan panas bukan otaknya saja, Pak. Seluruh saraf-saraf, sel-selnya, tulang-tulang, daging, kulit, semua merasakan panas. Saking panasnya sampai otaknya mendidih. Na'udzubillah. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana lagi siksaan yang lainnya? Na'udzubillah. Nah, ini berarti kita harus ingat, mukmin itu istirahatnya di mana? Di akhirat. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah." Kehidupan dunia bergegas menjauh, sedangkan akhirat semakin dekat. Iya nggak, Pak?
Kan kita nih taruhlah Allah kasih jatah usia berapa di dunia, 60 lah misalnya. Semakin hari semakin dekat dengan akhirat. Makanya saya bingung kalau ada orang ulang tahun kemudian dia bahagia. Kok bisa orang dekat sama kematian malah nyanyi-nyanyi? Subhanallah. Bener gak Pak? Iya, makanya heran saya. Ya, orang tuh kalau ingat mati tuh tepuk tangan apa nangis Pak? Ya, subhanallah. Semakin hari jatah usia kita itu semakin berkurang. Ya, walaupun ditulisnya usianya tambah tua ya. Hakikatnya jatah hidupnya semakin berkurang kan? Iya, ya, subhanallah. Walikulli wahidin minhuma banun. Ya. Dunia dan akhirat itu punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian pengikutnya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sampai kalian jadi pengikut dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Karena pada hari ini adalah waktunya beramal. Hisab nanti di akhirat. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhirat yang ada hisab, tidak bisa lagi beramal soleh. Demi Allah Pak. Surah Al-Qalam. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ayat berapa itu? 42 Pak. Hari di mana betis disingkap. Kemudian mereka diseru untuk sujud kepada Allah, fala yastati'un. Mereka enggak bisa sujud lagi. Allahu Akbar. Ini keadaan orang-orang yang dulu di dunia tidak mau sujud. Di akhirat Allah suruh sujud, tidak bisa sujud. Na'udzubillah min dzalik. Allah hinakan. Ingat gak kasusnya Pak? Iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, gak mau sujud kan? Apa akhirnya? Allah laknat, Allah usir dari surga. Lah ini manusia suruh sujud kepada Allah, tidak bisa sujud. La ilaha illallah. Gak kebayang bagaimana yang akan terjadi. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia tidak mau sujud. Berarti Bapak baca tafsir, tulang punggungnya ini Pak, Allah jadikan tidak ada persendian, tegak lurus. Akhirnya nggak bisa sujud. Na'udzubillah. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di akhirat nanti adanya hisab, tidak ada amal. Nah inilah alasan kenapa Nabi pernah mengingatkan kepada kita, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Manusia kalau sudah meninggal terputus amalannya. Makna dari terputus itu apa maksudnya Pak? Gak bisa beramal soleh lagi. Coba saya tanya, punten, amal soleh yang paling mudah dilakukan oleh setiap orang apa Pak? Yang paling mudah, semua orang bisa. Hah? Senyum. Orang sudah meninggal bisa senyum Pak? Gak bisa. Bener kan? Gak bisa. Walaupun yang ringan ya. Senyum itu paling ringan Pak ya. Orang yang sudah meninggal bisa senyum. Lari Pak kalau jenazahnya senyum. Saya katakan amalan yang paling ringan dilakukan, semua orang mampu, tapi paling besar di sisi Allah adalah berdoa. Semua orang bisa berdoa? Anda tanya, orang yang sudah meninggal masih diperkenankan doanya oleh Allah? Tidak. Justru Allah adil. Seandainya orang yang sudah meninggal masih Allah kabulkan doanya, nggak ada yang masuk neraka. Ya nggak Pak? Itulah kenapa ada syariat sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang yang masih hidup mendoakan yang sudah
meninggal. Kenapa didoakan? Karena yang sudah meninggal sudah tidak diijabah lagi doanya. Berarti bisa nggak kita tawasul kepada orang yang sudah meninggal? Nggak bisa. Itu jelas insyaallah Pak ya. Ini dalil akli ya, dalil yang logisnya ke situ. Demikian. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, di akhirat itu nggak ada amalan, yang ada hisab. Karena waktu beramal itu ketika di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi janbihi. Sini ya. Nabi Muhammad SAW pernah tidur di tikar, Pak. Subhanallah, Pak. Nabi tidurnya di mana? Tikar. Bapak di mana tidurnya? Spring bed. Allahu Akbar. Nabi, Pak, tidurnya di mana? Tikar. Ya. Kalau Bapak pengen ngerasain apa yang dirasakan oleh Nabi, tidur di tikar, Pak. Banyak tikar kan di rumah? Sekali-sekali, Pak. Oh, ini yang dirasakan oleh Nabi. Iya, benar. Ya. Faqama wa qad asara fi janbihi. Nabi bangun, ada bekas tikernya, Pak. Ya kan Bapak kalau tidur di tikar ada bekasnya nggak, Pak? Nah, bekas anyamannya itu ya. Sahabat ngelihat begitu kan, maka berkata, ya Rasulullah, lawit takhazna laka wita'an faqala mali wa malid dunya. Nabi Muhammad SAW, seandainya boleh nggak kami membuatkan kasur tuh, Pak. Sahabat prihatin ngelihat Nabi tidur di tikar. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya kami bikin kasur buatmu ya Rasulullah, minta izin. Boleh nggak kami buatkan kasur buatmu ya Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Mali walid dunya. Hah? Apa urusanku dengan dunia? Allahu Akbar. Subhanallah. Bisa kita sabar kayak Nabi? Subhanallah. Apa sih yang kasur tipis tuh biasa di lantai? Kasur Palembang namanya ya? Itu udah mending loh daripada tikar. Kita dulu beli kasur ke Palembang aja nggak sabar kan? Nabunglah beli apa? Spring bed. Betul? Allah. Lihat Nabi ditawarin kasur sama sahabat. Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi ya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia itu seperti pengendara ya, yang nemu pohon rindang, berteduh sebentar, kemudian pergi lagi. Paham nggak maksudnya, Pak? Kenikmatan dunia itu sebentar doang. Jangan sampai kita begitu mengutamakan kesenangan duniawi, kita lupa bahwa kita punya kampung halaman. Nah, ini saya cerita sedikit. Kan kalau buka surah Al-Baqarah ayat 30 ya, Allah bilang kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari awal Allah sudah bikin rencana ya, kehendak Allah sudah berkehendak. Allah akan menempatkan Nabi Adam di mana? Di bumi. Kan ini Nabi Adam belum diciptain kan? Ngomong ke malaikat kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertanyaannya, kalau memang dari awal Nabi Adam akan ditempatkan di bumi, kenapa enggak dari awal Allah taruh aja langsung di bumi? Ya enggak? Kenapa Allah tempatkan dulu di surga Nabi Adam? Apa faedahnya, Pak? Hah? Supaya kita ingat kita punya kampung halaman. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang asli itu di mana? Di surga. Tempat pertama Bapak kita Adam alaihissalam Allah tempatkan di surga.
Kan sah-sah aja kalau Allah ciptain Nabi Adam langsung Allah taruh di bumi, kan sah nggak? Terserah Allah, nggak ada yang bisa ngatur Allah, ya kan? Tapi Allah sengaja tempatkan Nabi Adam di surga dulu. Bahkan sampai Allah ciptakan Hawa, ya kan? Tinggal berdua dengan istrinya, ya, orang tua kita, ya, subhanallah. Maksudnya biar kita itu ingat, oh iya, kampung halaman saya itu di sana, tujuan hidup saya itu ke sana. Ya, jangan sampai kita salah tujuan, ya. Subhanallah. Nah, jadi yang bikin kita lalai apa, Pak? Hah? Rebahan, pengennya istirahat. Ingat, kita di dunia ini hanya sebentar. Tugas kita ngapain di dunia? Siapin bekal nanti, istirahatnya nanti di akhirat. Ya, subhanallah. Yang kedua, ini kalau nggak salah ada 10, Pak. Itu mau 8:30. Subhanallah. Gak apa-apa lah. Nanti lain waktu kita sambung insya Allah, ya. Yang kedua yang bikin kita lalai adalah semangat dalam mencari kelezatan dunia. Bapak semangat gak kalau kerja? Semangat kan? Semua dipersiapkan. Bener gak, Pak? Seragam disiapin, disetrika, subhanallah. Bahkan bawa bekal ke tempat kerja, ya gak, Pak? Berarti semangat kan cari dunia? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, semangat mencari dunia kalau tidak melalaikan kewajiban kepada Allah nggak masalah. Tapi yang masalah itu kita lupa kewajiban utama kita terhadap Allah, ya. Malah cari dunia nggak pandang bulu, halal haram hajar semua. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak orang model begini? Banyak, ya kan? Udah diterangin nih haram nih, cari fatwa ulama yang menghalalkan. Betul nggak, Pak? Saya mau sebutin satu contoh, takut jadi ribut nih. Saya sebutin contohnya, Pak. Coba Bapak cari tahu hukum hadiah permainan duniawi, halal atau haram? Cari, Pak. Kaget lah Bapak dengarnya. Saya juga kaget lah. Awal pertama saya dengar juga kaget penjelasannya, ya. Hukum hadiah perlombaan duniawi. Nah, itu ketika kita terangkan ini dalilnya, padahal kuat, Pak. 4 mazhab mengharamkan. Yang menghalalkan itu hanya sebagai minoritas Maliki. Minoritas, Pak, sebagian kecil ulama mazhab Maliki. Ini mayoritas mengharamkan. Ya wes, ya namanya orang cari dunia, Pak, ya. Ya lana amaluna walakum amalukum, ya, masing-masing baik, ya, bahasa kitanya, Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Bedanya apa, Pak? Wadiyan sama wadiyan. Kalau wadiyan satu lembah, kalau wadiyan 2 lembah. Tuh, Pak, beda panjang berubah arti loh. Luar biasa detail bahasa Arab itu, ya. Al-Quran berbahasa Arab. Nah, jangan sampai salah bacanya, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya anak Adam, ya kita nih anak Adam, seandainya manusia dikasih 1 lembah emas. Bapak tahu lembah nggak, Pak? Ya, perkampungan lah. Dulu kan orang-orang tinggalnya di lembah, kan. Bapak dikasih 1 kantung emas, Pak, luar biasa. Bukan 1 gram, bukan 1 kilo, 2 kilo, bukan 10 kilo, 1 kampung emas. Nih saya akan minta kampung emas yang kedua. Subhanallah. Walan yamla'a fahu illa turab. Tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya apa, Pak? Udah meninggal baru kan mulutnya diisi tanah, kan?
Keserakahan manusia kalau diperturutkan tidak akan pernah puas, gak bakal ada batasnya sampai meninggal. Kalau udah meninggal kan baru sadar, ya Allah, harta yang selama ini saya kumpulkan ternyata tidak saya bawa mati. Ternyata yang setia sama saya itu sholat sunnah 2 rakaat yang saya lalaikan, bacaan Quran yang saya abaikan, sedekah yang saya tunda-tunda. Ternyata itulah yang setia bersama saya di alam barzakh nanti. Nah, hadis yang berikutnya, belum, itu tadi ada lanjutannya. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya gini loh Pak, kenapa ditutup hadis ini, taubat ini? Karakter dasar manusia itu serakah. Iya nggak sih Pak? Dikasih berapapun kita pengennya lebih. Cuma Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Berarti serakah itu dosa bukan Pak? Dosa Pak. Kita disuruh taubat. Ingat, harta yang kita kumpulin itu enggak dibawa mati. Nih kata Nabi, yaqulul abd, seorang hamba berkata, mali, mali. Apa artinya Pak? Mali. Mal, harta. Dikasih ya mukhatabah. Mali, hartaku. Bapak kemarin belajar bahasa Arab kan? Ya. Hartaku, maksudnya ini HP saya, ini laptop saya, ini mobil saya, ini rumah saya. Ini orang kayak gitu kan? Ini tanah saya, ini aset saya, gitu kan? Nabi bantah. Innama lahu min malihi salas. Harta dia itu cuman ada 3, kata Nabi. Ini yang biasa saya sampaikan ya. Ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan habis. Aula bisa fa'abla, sesuatu yang dia pakai usang. Au ato fa'aqtana, atau sesuatu yang dia keluarkan, maksudnya sedekah. Nah, itulah yang disimpan untuk di akhirat. Wa ma siwa dzalika fa huwa zahid. Selain 3 ini enggak ada, hilang. Betul enggak, Pak? Iya. Bapak punya uang 3 miliar, nanti malam meninggal, baru sadar 3 miliar itu milik Bapak bukan? Bukan. Punya siapa? Ahli waris. Ini ada pertanyaan ya, bagaimana kita yang mau sholat duha ketika jam kerja, sedangkan jam kerja itu kan kewajiban ya, karena ada kontrak ya. Nah ini bagusnya ditanyainnya sama atasannya, minta izin. Bapak, kalau di jam kerja tugas saya sudah beres semua, ke-handle semua, misalnya ya, ada teman saya jaga, saya izin sholat duha sebentar, dibenarkan atau tidak, gitu. Jadi kalau sama atasannya dibolehkan, ya boleh. Tapi kalau atasannya tidak mengizinkan, ya jangan, gitu. Karena kalau kerja terikat dengan akad, ya kan, kewajiban, gitu. Atau saya kira di sebagian perusahaan ada yang jam 12, setengah 12 atau jam 12 kurang 20 kurang 15 sudah boleh istirahat Pak ya. Ada yang ke kantin, ada yang makan, gitu kan. Nah sebenarnya itu masih waktu duha. Sebagian pabrik ya, nggak semuanya ya. Gitu. Jadi yang selamat langsung aja terus terang sama, kan biasanya ada kelompok-kelompok ya di perusahaan ya. Nah dia tanya sama yang pengampunya, manajernya atau atasannya lah ya. Bapak kalau jam duha nih saya beres semuanya, kerjaan semua, ada teman yang menghandle ya, jaga misalnya kan. Biasanya satu pos itu kan bukan 1 orang kan, ada berapa orang kan. Saya izin sebentar boleh nggak, gitu. Atau kalau saya izin ke kamar kecil,
Setelah dari situ saya mampir musola sebentar 5 menit, boleh tidak gitu. Ya, jadi jawabannya apa namanya? Minta persetujuan dari yang berwenang dalam hal ini pekerjaannya tadi ya. Demikian. Tadi jelas insya Allah ya bahwa harta yang hakiki, harta yang kita bawa sampai mati ternyata harta yang kita sedekahkan. Banyak ini Pak. Saya nyusun sampai ada 10 ya, ada 10. Tapi baru 2 ini. Ada 8 lagi nih Pak. Kita dapat 2 apa aja tadi Pak? Yang pertama, jiwa yang selalu ingin istirahat. Bahasa kasarnya rebahan. Rebahan lagi. Yang kedua, semangat yang berlebihan mencari kelezatan dunia atau kenikmatan dunia. Cari dunia wajib. Kita kan hidup di dunia kan? Yang jadi masalah itu kalau mencari dunia itu menyebabkan kita lalai dari kewajiban yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba baca sejarah. Nabi Zakaria tukang kayu, Pak. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Dawud tukang besi. Tuh, cari dunia juga nggak? Iya. Karena memang kita hidup butuh dunia. Jadi keliru juga kalau kita sibuk di masjid, ngumprok, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, dibiarin saja. Ya keliru juga. Gitu. Jadi harus proporsional ya. Gitu. Lanjutin apa gimana nih Pak? Lanjutin. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran? Oke, kalau kedengeran kita lanjut. Yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanya Pak, ada orang berbuat dosa malah justru merasa di atas kebaikan, ada nggak Pak? Ada. Nih saya contohin yang realita ya. Bikin gangguan di jalan dosa nggak Pak? Ganggu orang lewat dosa kan? Bahasanya apa? Polisi tidur. Saya tanya Pak, orang yang buat polisi tidur merasa bersalah tidak? Tidak. Anggapan mereka apa? Supaya nggak ngebut-ngebut, ya kan? Malah merasa di atas kebenaran, di atas kebaikan. Mencegah supaya tidak nabrak anak kecil, ya kan? Pak, yang ngendarain kendaraan itu waras loh Pak. Kalau ada anak kecil juga ya ngerem, nggak mungkin sengaja ditabrak, bener nggak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, jalan itu tempat main bukan? Tempat jalan itu tempat main. Berarti yang salah pengendara atau anak kecil? Paham maksud saya Pak? Ya, ini kalau digali-gali ya. Terus anak kecil itu tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab pengendara? Orang tua. Kenapa dibiarin main di jalan? Kenapa nggak diarahkan di lapangan? Nah ini kita juga kadang-kadang meremehkan kebutuhan. Saya tanya Pak, satu lingkungan, satu RT atau satu kampung, lapangan itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Wajib ada lapangan. Di sini ada Pak RT nggak? Wajib mengadakan lapangan supaya ada fasilitas tempat anak bermain di situ di lapangan. Plus kalau ada warga punya hajatan tidak di jalan, nggak tahu di luar negeri ada nggak? Pernah nggak ke Arab Saudi portal ada yang hajatan gitu? Nggak pernah ya? Subhanallah. Nah ini ya salah satunya harus diperhatikan, lapangan itu adalah kebutuhan. Idul Kurban ya kan?
sholat Idul Fitri, kemudian tetangga kita hajatan, atau anak-anak kita main di lapangan supaya tidak main di jalan. Kadang-kadang orang yang berbuat dosa tidak merasa dia salah. Iya nggak Pak? Contohnya lah yang tidak disepakati sama ahli hisab. Hisab apa Pak? Hisab rokok maksud saya. Ahli hisab kan bilang nggak haram ya kan? Yang bukan ahli hisab bilang haram. Bener nggak? Ya subhanallah ya. Cukuplah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Yang buat rokok nulis di bungkusnya apa? Rokok membunuhmu. Subhanallah. Udah beres Pak ya. Dalilnya nggak usah jauh-jauh. Tanya pada ahlinya, iya nggak? Yang buat sama yang menikmati siapa yang lebih paham? Yang buat. Bagaimana bahayanya kan gitu. Subhanallah. Nggak ada satu dokter pun nganjurin, Bapak nanti kalau udah sehat sehari 2 bungkus ya, biar tambah bugar. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ya subhanallah. Nah ini salah satu yang bikin kita lalai, yaitu mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada beberapa dosa atau banyak dosa yang pelakunya ini tidak merasa dia melakukan dosa. Ya, punten Pak, wanita muslimah keluar nggak pakai jilbab, tidak merasa bersalah, ada nggak? Banyak. Iya nggak? Tahu alasannya kenapa? Saya baru tahu kemarin, Pak. Jadi murid saya nanya, Ustadz, ada orang bilang kita nggak usah nyalahin cewek nggak pakai jilbab. Bisa jadi cewek ini nggak pakai jilbab, tapi dia punya pahala sholat tahajud yang orang nggak lihat. Mungkin cewek ini punya pahala sedekah sembunyi-sembunyi. Iya nggak Pak? Jadi nggak usah lah ngurusin orang lain gitu, nggak usah nyalain. Jawab kita apa Pak? Hah? Kita wajib mengingkari kemungkaran yang kelihatan di depan mata kita ya kan? Seandainya kemungkaran ini tidak diingkari, kedepannya orang menganggap ini bukan kemungkaran. Iya nggak? Akhirnya orang yang nggak tahu, awam yang nggak pengajian, dikira jilbab tidak wajib, ya kan? Nah, salah yang tidak mengingkarinya. Ya urusan dia punya pahala sholat malam, urusan dia punya pahala sedekah, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita melihat kemungkaran di depan kita, kita punya kewajiban mengingkari kemungkaran. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fabilisani, fa illam yastati' fabiqalbi. Wadzalika ad'aful iman. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau mau dibahasakan dengan tindakan, perbuatan. Ya. Kalau nggak mampu, lisan. Ya, dengan omongan yang santun, ya, diingetin. Kalau nggak mampu, dengan hati. Minimal hati wajib mengingkari Pak. Kalau hati kita tidak mengingkari kemungkaran, kedepannya kita menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, LGBT. Bagaimana pandangan Islam? Boleh nggak Pak? Haram. Lesbi lebih besar dosanya daripada zina. Ya, cowok sama cowok lebih besar dosanya daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Lebih besar Pak. Nah, kita ingkari itu, Pak. Kalau bisa pakai tindakan. Kalau bisa pakai lisan. Kalau nggak bisa, hati kita mengingkari. Kalau kita tidak mengingkari, nanti jadi orang-orang yang model zaman sekarang. Kalau cerita itu kan, saya punya teman begini, nggak diingkari sama dia. Udahlah, masing-masing aja. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Itu bahaya, Pak. Kenapa? Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran, suatu saat nanti kita akan setuju dengan kemungkaran itu. Kalau setuju, Allah masukkan ke dalam golongan orang yang melakukan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Surah Asy-Syams masih ingat, Pak? Cerita tentang Nabi Soleh. Idzin ba'atsa ashqaha
Berdirilah orang yang paling sengsara, yang paling bengis, paling ditakuti keburukannya. Ngapain, Pak? Nyembelih untanya Nabi Soleh. Dibunuh untanya Nabi Soleh. Tapi Allah katakan bagaimana? Ayat berikutnya. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Mereka menyembelih. Padahal yang nyembelih tadi berapa orang? 1 orang. Tapi 8 orang yang lain ya. Jadi ada 9 orang, Pak. Di surah yang lain ya diterangkan jumlah orangnya. Itu 9 orang Allah katakan mereka menyembelih. Kenapa? Setuju. Tidak mengingkari, bahkan malah setuju, mendukung ya kan? Hati-hati, Pak. Seseorang yang tidak mengingkari LGBT, walaupun dia tidak ikut rapat pelegalannya misalnya ya, tidak ikut voting pelegalannya, tapi hatinya setuju, Allah masukkan dia ke dalam orang yang ikut melegalkan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini bahayanya kalau kita tidak mengingkari kemungkaran. Pokoknya harus ada pengingkaran, Pak. Ya walaupun tanggung jawab kita qu anfusakum wa ahlikum naro ya, keluarga dan diri dan keluarga. Kapan waktu ada kemungkaran di rumah kita, ingkarin. Keluarga kita bikin kemungkaran, ingkarin gitu. Jangan sampai kita biarkan. Nah, yang keempat yang bikin kita lalai ya, mengikuti hawa nafsu. Bener gak sih, Pak? Iya. Coba nih. Kajian tuh capek gak, Pak? Capek. Dipikir-pikir ya, daripada ngedengerin ustadz ngomong, mendingan nongkrong di rumah makan sama anak sama istri. Iya gak, Pak? Nah itu. Daripada duduk capek dengerin kajian, main HP di kamar. Iya enggak? Maka orang yang lalai salah satunya ya sebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Surah Al-Qasas ayat 50 kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Allah tanya, Allah tantang, siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Enggak ada. Bahasa kita gitu, Pak. Orang yang paling sesat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau bahasa tegasnya gini, Pak. Di dunia ini hanya ada 2 pilihan. Mau jadi hamba Allah atau hamba dunia. Kalau kita nggak mau ikut perintah Allah, otomatis kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Nggak ada pilihan lain, Pak. Hanya 2 doang. Coba kita lebih jernih lagi, merenung. Saya kalau nggak nurut sama Allah, otomatis saya nuruti hawa nafsu saya. Iya nggak, Pak? Coba kita nggak mau bangun malam. Enaknya ngapain? Selimutan ya kan, merongkel, apalagi kamarnya yang AC kan. Nah itu ngikutin siapa? Merongkel bahasa apa itu? Ngikutin siapa? Hawa nafsunya. Jadi cuman 2 doang. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, pasti kita menjadi hamba hawa nafsu. Na'udzubillah. Loh emang ada hamba hawa nafsu? Ada, Pak. Al-Jathiyah ayat 26. Allah nyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Nih. Pernah enggak engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tuh. Ya. Ini miris, Pak. Kalau ada orang berbuat syirik tapi enggak sadar dirinya sedang syirik. Kapan dia disebut hamba hawa nafsu? Ketika dia memperturutkan hawa nafsu, mengorbankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung aja contohnya, Pak ya. Main game, sholat ditinggalin. Ayo. Iya enggak, Pak? Ini salah satunya ya. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat lanjutannya ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk untuk orang-orang yang zalim. Berarti
Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia disebut orang yang zalim. Zalim terhadap siapa? Semuanya, Pak. Orang yang ikuti hawa nafsu biasanya zalim sama orang lain tidak? Iya. Zalim kepada diri sendiri? Iya. Zalim kepada Allah? Betul. Dia melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, salasun muhlikatun wa salasun munjiatun. Ada 3 yang membinasakan, ada 3 yang menyelamatkan. Apa aja yang membinasakan? Syuhun muta', bakhil yang ditaati. Kan sifat karakter manusia dasarnya pelit apa enggak, Pak? Pelit. Sifat dasarnya manusia punya karakter pelit. Bahaya kalau ditaatin pelitnya, ya. Nauzubillah, diturutin. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, ya. Apa ini deh? Wa hawa muttabba'un, ya. Yaitu hawa nafsu yang diikutin. Kalau tadi apa? Pelit yang ditaatin. Kedua, hawa nafsu yang diikutin. Ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini 3 yang membinasakan. Bangga diri, ngikuti hawa nafsu, sama pelit, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini 3-3-nya ada di diri kita loh, Pak. Tinggal kitanya yang mengolahnya. Bagaimana kita tidak bangga diri, bagaimana kita tidak pelit, bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsunya. Adapun 3 yang menyelamatkan, kata Nabi Muhammad SAW, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik lagi sendiri maupun di dalam keramaian. Wal qasdu fil faqri wal ghina, subhanallah, yaitu sederhana, ya, di waktu kekurangan maupun di waktu kecukupan. Bahasanya apa nih, Pak? Low profile. Bener gak sih? Takut salah saya. Bener ya? Dia orangnya mampu, ada hartanya, tapi penampilannya biasa aja. Dia mampu beli mobil mewah miliaran, yang 150 juta udah bisa dipakai, udah nyaman. Ini yang bisa menyelamatkan, Pak. Betul nggak sih, Pak? Iya. Coba kalau mobilnya mewah-mewah, diincar sama perampok nggak? Sama begal nggak? Iya. HP-nya yang puluhan juta. Ya, tapi kalau sederhana kan nggak kelihatan orang kaya gitu lah. Selamat dia, subhanallah. Yang terakhir, wal adlu fil ghadabi war ridha. Ini agak susah, Pak. Yaitu sikap adil dalam keadaan ridho maupun marah. Bapak kalau lagi anteng, lagi ridho bisa adil? Bisa. Pas lagi marah bisa nggak adil? Kalau Bapak bisa adil, ya ini tentunya dengan latihan, ya, dengan ilmu dan latihan, belajar. Kita belajar keutamaan menahan marah, ya. Udah belajar kan kemarin? Gimana, Pak? Orang yang menahan marah apa balasannya? Allah panggil di akhirat, suruh milih bidadari. Masya Allah. Orang yang mampu meluapkan amarah tapi milih nahan, ya, subhanallah, luar biasa. Nah, kalau Bapak lihat surah An-Nazi'at ayat 40 sama 41, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannatul ma'wa ini ada ulama yang menamai salah satu nama surga apa? Surga ma'wa, ya. Ada, ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan ini al-ma'wa di sini adalah maksudnya tempat tinggal, tempat kembalinya nanti adalah surga, ya. An-Nazi'at ayat 41. Buat siapa? Orang yang takut dengan kedudukan Allah dan orang yang menahan hawa nafsunya. Udah berapa ini, Pak? Udah 4. Tadi yang pertama apa? Senengnya istirahat, rebahan. Yang kedua, mencari kelezatan dunia, semangat, tapi ibadahnya nggak semangat. Yang ketiga, mati rasa, ya. Bahkan parahnya dia nggak ngerasa dia berbuat dosa. Yang keempat,
Hah? Mengikuti hawa nafsu. Nah, yang kelima, Pak, ini kita semua, Pak, termasuk sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Bener nggak sih, Pak? Gara-gara kerja cari nafkah, capek kan? Akhirnya ya udah kecapean. Mau sholat malam udah kecapean. Mau ngaji udah kecapean. Dia nggak? Mau pengajian udah kecapean ya. Allah tegur, Pak. Surah At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Sudah paham, Pak? Belum? Kata Allah ya, wahai Muhammad SAW, katakan kepada mereka, apa? Kalau orang tua kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, anak-anak kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, saudara kalian, istri kalian, keluarga, harta, bisnis, tempat tinggal, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu. Apa artinya fatarabbasu? Enteni. Apa itu enten itu? Hah? Tunggu. Ya. Hati-hati. Bahasa Jawanya gitu ya. Hati-hati. Nah, lihat nanti sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah celah, Pak. Bukan kita nggak boleh cinta keluarga, bukan. Wajib cinta keluarga ya. Cinta kepada orang tua wajib. Tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya, Pak. Al-Baqarah 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Sebagian manusia itu menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Sembahannya bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Subhanallah, Pak. Sama cintanya, Pak. Syirik. Cinta bapak ke istri sama cinta bapak ke Allah sama syirik, Pak. Bagaimana lagi kalau lebih mencintai dunia daripada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Allah tegur, Pak. Bapak lebih cinta kepada anak bapak daripada cinta ibadah kepada Allah, ya? Syirik, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu syirik dalam bentuk kecintaan. Coba, Pak. Kadang-kadang kita malas ke masjid gara-gara asik sama anak kita yang baru lahir, yang baru 1 tahun, 2 tahun, ya nggak, Pak? Atau kita lebih seru bersenda gurau dengan istri daripada hadir pengajian, ya nggak, Pak? Nah, hati-hati, itu ujian, Pak. Orang tua itu ujian, anak itu ujian, keluarga juga ujian, semuanya ujian, ya. Bahkan di sini Allah sebutkan tempat tinggal, Pak. Ada kan orang yang duitnya berkecukupan, bikin rumah tuh senyaman mungkin, ada nggak, Pak? Saking nyamannya, malas keluar rumah kan, ke masjid malas kan, ya, subhanallah. Ya, ini salah satu kesyirikan dalam bentuk cinta kepada selain Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bukan berarti kita nggak boleh bisnis, ya. Jangan salah paham juga, wajib kita cari nafkah. Cuma harus pandai menempatkannya. Ini jam 9 kurang 5 ya, Pak ya. Yang terakhir mungkin ya, yang ke-6. Waktu dihabiskan dengan main games, permainan games, ya. Yang parahnya lagi, na'udzubillah, sudah berkeluarga, Pak ya. Sudah punya anak, sudah punya istri, ada yang masih main game. Bahkan sampai gamenya itu bentuknya perjudian. Katanya sih game slot itu apaan sih, Pak? Slot, gak ngerti sampai sekarang. Ya.
Kata orang-orang mah, kalau saya lagi di supermarket tuh ada orang datang ke kasir mau top up apaan? Kalau top up buat belanja mah, iya tahu ya top up. Ya, subhanallah. Apa kata Hasan Al-Basri? Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari hambanya adalah Allah jadikan hamba tadi sibuk terhadap urusan yang tidak bermanfaat. A'udzubillahi min dzalik. Kapan waktu kita hura-hura, buang-buang waktu ya, bahasanya tabdzir, melakukan hal yang sia-sia, ketika itu berarti Allah mulai berpaling dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah biarin, nggak ditolong sholat malamnya, nggak ditolong bacaan Qur'annya, nggak ditolong pengajiannya, nggak ditolong sholat berjamaahnya. Sibuk terhadap urusan yang sia-sia, tidak bermanfaat bagi dunianya, tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kayaknya disingkat aja nih Pak ya. Yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, kelezatan dunia. Iya nggak Pak? Ada orang yang sibuk dengan kendaraannya, ada orang yang sibuk dengan HP-nya, ada orang yang sibuk dengan pakaiannya. Iya nggak sih Pak? Dengan hewan peliharaannya, dengan tanamannya, iya nggak? Nah, yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Seakan-akan dia masih lama di dunia Pak. Kemarin saya nyolati jenazah anak dari jamaah pengajian Pak, perempuan. Tahu nggak usianya berapa? 24 tahun. Yang 24 tahun Allah wafatkan Pak. Bapak berapa tahun? Nah, kita merasa masih jauh ya. Kita bayangannya nanti 60-70 tahun meninggal ya. Gak tahu ajal kita ternyata nanti malam atau besok pagi atau seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Cinta dunia dan merasa hidup masih lama. Yang kesembilan ini Pak, yang kebanyakan faktor kita bisa lalai, yaitu berteman dengan orang yang lalai. Kalau Bapak temenan sama orang yang sukanya belanja, ya Bapak juga jadi suka belanja. Seneng sama orang yang sibuk tanaman misalnya, Bapak juga ikut sibuk tanaman. Tapi kalau temenannya sama orang yang ke pengajian, ya kebawa. Ya, temennya suka belajar tahsin, kebawa. Temennya suka belajar bahasa Arab, kebawa. Ya, kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agama seseorang tergantung agama temannya, atau seseorang tergantung agama temannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bermisalkan itu gini, orang yang bergaul dengan pandai besi. Tahu pandai besi Pak ya? Itu kalau nggak kena apinya, minimal apa? Cium bau badannya. Kan pandai besi kan keringetan. Nah, tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau kita nggak beli, minimal cium bau wanginya. Nah, temenan sama orang solehnya suka ngaji. Kalau kita nggak kebawa ikut ngaji, minimal denger dia ngaji. Iya nggak Pak? Nah, gitu. Subhanallah. Nah, yang terakhir, yang ke-10, banyak sibuk dengan hal-hal yang mubah. Bener nggak Pak? Ya, ini kan mubah, ini kan nggak haram ya kan? Ini kan mubah, ya sibuk, ya udah, habis waktunya. Saya pernah permisalkan ini Pak, ini botol. Kalau saya isi penuh air putih Pak, di sini ada kopi misalnya, bisa nggak saya paksain lagi? Nggak bisa, kalau dipaksain tumpah kan? Begitulah waktu yang kita lalui. Waktu yang kita lalui itu seperti sebuah bejana. Kalau sudah dipakai satu kegiatan, nggak bisa dipakai kegiatan yang lain. Kalau kita tidak sibuk dengan ketaatan, pasti kita sibuk dengan dosa atau minimal hal yang sia-sia. Nggak bisa lepas dari itu Pak. Karena
waktu itu seperti bejana. Bagaimana kita menggunakannya, dipakai buat apa? Itu. Cukup, Pak? Cukup, Pak ya? Oke. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.